Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan berseru, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika Nabi itu berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes itu memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem dan seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Dan sambil mengakui dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hai kamu, keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat lolos dari murka yang akan datang? Maka hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Kami adalah anak Abraham.' Sebab aku berkata kepadamu, dari batu-batu ini pun Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikianlah sabda Tuhan. Profesi Kendel, lilin pertama, lilin kenabian menyala, dan Bethlehem Kendel, lambang kota penuh rahmat, penuh damai telah menyala. Semoga minggu ini kita mau mengupayakan, memperjuangkan damai. Damai di hati, damai dalam keluarga kita, damai dalam pekerjaan, bersama lingkungan masyarakat gereja kita. Dan semoga dengan demikian kita juga bisa berdamai dengan Tuhan, di mana bacaan yang baru saja kita dengarkan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Berdamai dengan Tuhan. Dan mari kita memaknai dan merenungkan Minggu Advent yang kedua. Kita
sepakati dulu pemahaman pengertian bertobat, supaya nanti semakin baik. Bertobat itu tidak mesti tentang dosa, tidak mesti tentang salah. Memang bertobat mengakui dosa, mengakui kesalahan. Namun jangan sampai hanya itu. Bertobat berarti mau hidup secara baru. Mau meninggalkan hidup lama, mencoba hal-hal baru agar aku maju, tidak ketinggalan zaman, tidak jadul, namun sungguh relevan, dan kalau bisa elegan. Sepakat ya? Amin. Nah, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yang pertama, di sini disampaikan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Kita mau jujur, luruskan. Mungkin seringkali, entah sebagai anak, sebagai kaum muda, orang dewasa, orang tua, kadangkala hidupnya bengkok-bengkok, kesana kemari, tidak lurus tujuannya, terlalu banyak mampir, terlalu banyak berhenti, terlalu banyak mandek, dan akhirnya tidak sampai-sampai. Seperti contoh kecil, mengerjakan PR anak-anak, belum separuh wis leren, nonton TV sik, TikTokan dulu, makan ini makan itu dulu. Nah, mari kita luruskan jalan kita. Bukan berarti salah, bukan berarti keliru. Mungkin kita tidak fokus, kurang fokus, sehingga pekerjaan kita tidak bagus. Bekerjanya, melakukan tugasnya tidak optimal, setengah-setengah. Nah, mari kita jujur dan kita mau meluruskan jalan kita. Yang kedua, dan sambil mengakui dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Ibu-ibu pernah mengalami tidak? Ngelengke suami, bapak dielengke, itu kan bagus. Neng malah nesu. Jadi dinasehati, dielengke malah nesu. Ada enggak? Oh, mantuk-mantuk. Oh, nah. Ini kan ada yang keliru. Kita tidak jujur. Kita lupa, kita salah, kita keliru, dielengke, diingatkan. Lah kok malah nesu? Harusnya itu kan berterima kasih. Kalau petinju itu punya pelatih, bayar loh. Dan ini sekarang baru Piala Dunia. Pelatih-pelatih itu mahal. Pelatih itu tukang menasehati. Ngelengke, kamu harus begini, harus begitu, harus bayar loh. Dielengke garwane, orang bayar loh wi, malah nesu. Nah, mari kita mengakui bahwa kadangkala kita lupa, kadangkala kita keliru, kadangkala kita salah. Dan kalau ada yang mengingatkan, anak-anak, ibu, bapak, semua saja, imam, bruder, suster, terbuka. Nah, mari kita
punya sikap mau mengakui bahwa aku memang tidak sempurna. Yang ketiga, Allah dapat menjadikan anak-anak Abraham kapak sudah tersedia, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang. Nah, mari, mungkin kalau kita belum banyak berbuah, lawong manusia yang diciptakan Tuhan difabel, itu bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada para olimpiade, pribadi-pribadi yang difabel, yang tangannya, kakinya kurang, itu bisa luar biasa. Lah, kalau kita lengkap dan belum berbuah banyak, ada kemungkinan kita ini masih egois, manja, ngeman-ngeman diri kita. Orang Jawa sangat bagus sekali punya semboyan, gelem obah iso mamah, ora gelem obah pecah wae. Lawang hidup kok tidak mau obah, sing gelem obah iso mamah. Yang mau bergerak, dia akan mendapatkan berkat. Nah, semoga kita sungguh-sungguh bisa dan mampu berbuah dengan semangat hidup baru. Dan semoga dengan demikian hidup kita bisa lebih damai. Hidup kita bisa lebih sejuk. Karena memang Tuhan menciptakan kita baik adanya. Itu artinya apa? Itu artinya kita harus dan semestinya berbuah kebaikan-kebaikan. Dan kalau belum, mungkin kita belum punya semangat tobat. Luruskan, akui kalau kita keliru, dan kita punya semangat untuk berbuah. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.